Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 bertepatan dengan 21 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah, kami ucapkan selamat bergabung di Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri Rasidiyah Khalidiyah Amuntai tahun pelajaran 2020-2021 dalam acara Ospen atau Matsama yang diadakan bagi santriwati baru. Memang agenda kita pada hari Senin pembukaan, hari Selasa ini adalah materi-materi yang masuk, kemudian hari Rabu sampai dengan Kamis. Setelah itu baru kita memasuki masa belajar, yaitu dimulai pada hari Sabtu. Jadi kalau pondok pesantren biasanya hari Jumat kan libur. Nah, hari Ahad kita tetap turun. Jadi mulai hari Sabtu kita akan belajar. Karena masa pandemi kini tidak mempertemukan kita antara santriwati baru dengan para muallimah. Anak-anak sekalian, biasanya pondok pesantren itu berbeda-beda menyapa terhadap guru ini. Kalau pondok pesantren di Al-Falah atau di Darul Hijrah biasanya menyapa seorang pendidik ini dengan sapaan muallim. Bukan, Ustadz. Ustadz, mau kemana? Ustazah kalau perempuan mau kemana? Tapi kalau pondok pesantren Rasidiyah Khalidiyah menyapa guru ini sebutan dengan muallim. Kalau laki-laki muallimah, kalau ini perempuan. Nanti anak sekalian, kalau kita diberikan sudah nanti masa pandemi ini berakhir dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di bulan Agustus nanti sudah dapat kita bertemu sehingga kalian dapat menyaksikan atau dapat melihat bagaimana yang namanya muallim Haji Ahmad Maki, bagaimana itu namanya muallim Guru Samsul Arifin. Banyak muallimnya. Kalau untuk sanawiyah ini mencapai 38 orang daripada muallim dan muallimahnya. Nah, anak sekarang, jadi di pondok pesantren Rasidiyah Khalidiyah ini mengajarkan itu adalah 3 kurikulum. Ada yang namanya kurikulum yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Diknas. Itu biasanya kita akan belajar seperti IPA, matematika, EPS, termasuk juga nanti PKN. Itu adalah untuk pelajaran yang dinaungi atau di badan hukumi oleh Dinas Pendidikan. Kenapa ini? Karena kita ikut ke sana supaya kita waktu ujian nasional setelah 3 tahun nanti kalian di pondok ini ada ujian nasional, lalu kita dapat menjawab soal-soal yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, yaitu tadi bahasa Indonesia, PKN, EPS, IPA, matematika dan sebagainya. Nah, nanti ada pula kurikulum kita ini yang dinaungi oleh badan negara kita, yaitu yang disebut dengan Kementerian Agama. Nah, ini memasukkan pelajaran yaitu akidah akhlak. Nah, nanti ada Al-Quran dan hadis. Nanti ada pelajaran bahasa Arab. Nanti ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nanti juga ada pelajaran tentang fikih. Itulah pelajaran yang kita terima nanti untuk
bergabung dengan Kementerian Agama. Nah, ada lagi tugas kita yaitu pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu terbagi dua. Ada yang namanya salafi, ada namanya khalafi. Kalau seperti kita ini namanya adalah khalafi karena memasukkan pelajaran umum. Nah, memasukkan pelajaran daripada Kementerian Agama ke sebuah wadah. Namanya adalah pondok pesantren tapi berbentuk madrasah. Nah, ada pula nanti pondok pesantren yang namanya salafi. Nah, mereka tidak mengajarkan yang namanya EPS, tidak mengajarkan yang namanya akidah akhlak, tidak mengajarkan yang namanya IPA, tidak mengajarkan yang namanya SKI, tapi mereka punya sendiri kurikulumnya. Itu ada. Kalau fikih itu ada fiqhul wadih. Nah, itu. Nanti ada fikih, ya ada pelajaran fikih. Umpamanya fikihnya ada Sarah Sitin. Nah, itu adalah pelajaran pondok. Kalau umpamanya akidah akhlak, itu ada pondok sendiri menyediakan. Itu adalah tauhid pelajarannya nanti. Nah, ada adab pelajarannya. Itulah yang disebut dengan pondok pesantren. Orang-orang biasa mengatakan belajar kitab kuning. Nah, jadi di Raha ini ada pelajaran umum, ada pelajaran Kementerian Agama tadi tentang akidah akhlak dan ibadah serta fikih, juga ada pondok pesantrennya. Nah, itulah yang dapat nanti kita alami, dapat kita hayati di dalam pelajaran-pelajaran keseharian kita. Nah, jadi selamat bergabung. Pada hari ini adalah tentang profil Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri. Sebelum kita memasuki profil ini, maka kita akan membawa anak-anak kepada apa sebetulnya visi dan misi daripada Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah ini. Itu arti visi adalah suatu tujuan. Apa nanti yang kita tuju untuk berada di pondok ini. Jadi ada supaya jangan tujuan kita ini jangan ngaur gitu, jangan kemana-mana. Walaupun tadi kita ada 3 pelajaran yang kita dapatkan, ada pelajaran umum, ada pelajaran agama, ada pelajaran yang lebih khusus yaitu pondok pesantren. Jadi visi ini sudah dirancang dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan khususnya Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri, yaitu supaya menjadi pusat pembinaan pribadi intelektual yang berwawasan imtak dan iptek serta berbudi luhur dengan nilai-nilai Islami dan mampu menghadapi tantangan kehidupan global. Itulah misinya. Nah, itulah visinya. Visi ini tidak akan jalan tanpa ada dukungan, tanpa ada kerjasama. Nah, oleh itu pondok pesantren kita ini punya alat, punya tenaga. Di samping wadahnya, yaitu menjalankan visi tadi dengan punya misi. Misinya adalah supaya imtak dan eptek tadi jalan dibantu oleh para ustadz atau para muallim atau muallimah mengantarkan santriwati untuk memiliki kemantapan akidah, berakhlak mulia, keluasan ilmu, keterampilan dan kemandirian, serta menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Itulah misi yang pertama. Jadi
imtak tadi kita dapatkan melalui daripada para muallim, para muallimah, yaitu mengantarkan anak-anakku sekalian. Yang kedua, kalian akan dihantarkan oleh pesantren Rasidiyah Khalidiyah ini, yaitu memberikan pelayanan untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya untuk mencapai kebahagiaan, menjadi kalian adalah orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ini juga ada pelajaran-pelajaran, ada layanan-layanan kami untuk melayani kalian supaya visi di atas tadi menjadi imtak, orang yang beriman dan bertakwa, dan menjadi eptek, orang yang punya teknologi, orang yang punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah yang dapat kita arahkan kepada para santriwati baru ini. Dan mudah-mudahan kita sama-sama nanti akan menjalani keadaan ini supaya apapun keadaannya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada Agustus nanti Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doa-doa kita semua, dengan berkat kita sedekah, dengan berkat kita bertaubat kepada Allah, dengan berkat kita patuhi protokol kesehatan, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat daripada virus yang tidak dapat dilihat oleh mata ini. Mudah-mudahan dengan adanya doa itu pada bulan Agustus nanti kita akan bertemu bertatap muka. Nah, waktu itulah kalian nanti kami informasikan melewati wali-wali kelas. Wali-wali kelas menginformasikan bahwasanya kalian pada tanggal 8 Agustus diperbolehkan untuk ke pondok. Nah, di situ kita bertemu bagaimana tadi yang namanya profil daripada guru-guru kita atau muallimah kita ini. Nah, sebelum kita menyampaikan profil tentang keadaan muallimah ini, kami akan memberikan suatu dorongan dan suatu motivasi kepada anak-anakku sekalian, bahwasanya dulu kita pada asal mulanya itu adalah sekolahnya di madrasah, kemudian lanjut kepada madrasah sanawiyah ya di Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah ini, kemudian di SMA-nya kita lanjut ke umum, supaya hati kita ini semalam pada tahun 85 itu ingin bahwasanya hidup ini perlu ada ilmu dunia untuk mencapai kenyamanan, untuk mencapai kemudahan, untuk mencapai suatu jalan terobosan supaya kita ini hidup di dunia ini sebagai orang yang mapan, orang yang baik gitu. Jadi pindah ke SMA untuk mencari ilmu-ilmu supaya ada eptek, ada ilmu dan teknologi tadi. Jadi kita belajar di SMA, lulus SMA, alhamdulillah dulu ada namanya bantuan dari pemerintah, itu ada ASEAN Development Bank, ADB. Nah, jadi orang-orang waktu itu ada dana pemerintah untuk disekolahkan dengan menggunakan dana bank, yaitu sekolah kami di Palangkaraya, di Unpar, Universitas Palangkaraya. Nah, di situ kita dulu ikut belajar yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPA. Nah, situlah kita melihat bagaimana itu canggihnya dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Tetapi imtak sudah ada. Nah, di dalam jiwa waktu kita tuntut di madrasah ibtidaiyah, di madrasah sanawiyah, kita ada sudah punya modal iman dan takwa itu. Sehingga kalau sudah masuk ke pelajaran yang lebih luas, pelajaran umum, kita sudah ada modal. Sehingga bisa membedakan, oh ini benar dalam agama, oh ini cocok dengan keadaan akidah kita. Nah, kita kerjakan. Oh ini tidak benar, oh ini tidak cocok, ya kita bersingkir. Itu akibat kita punya dua ilmu, ada ilmu agama, makanya imtak, iman dan takwa. Jadi pada tahun itu ada mungkin kalau anak-anakku ada punya kakek atau punya nenek yang sudah berumur sekitar sekarang ini 60 tahun, mesti ingat ini. Dulu ada haji rumah irama. Memang kalau dulu
kalau Haji Roma Irama ini, kalau dia menyampaikan keadaan seninya itu adalah ada anada dan dakwah. Jadi sambil berseni, sambil bernada, bersenandung, tapi isinya dakwah. Dulu ada dikatakan, mungkin kai-kai ikam atau nenek-nenek ikam tuh mesti ingat ini. Apa kata Roma Irama? Sudah dengarkah di telinga kabar negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Nada dan dakwah. Kita ingat, kita hidup ini berarti ada jalan. Nah, ada yang menuju surga, ada menuju neraka. Dan ini jalan kita yang memilihnya. Nah, lalu kita apa kita ini mau dikemanakan? Mau hendak ke neraka atau ke surga? Dan orang tanya semua mesti mau ke surga, tetapi dia diberikan suatu keimanan. Nah, iman dan takwa tadi, kalau dia hanya meluruskan keinginan nafsunya, keinginan syahwatnya, nah dia akan menantang ajaran agama. Nah, ini berarti orang ini ada calon. Nah, ingin penghuni neraka. Tapi yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha perkasa. Maka innallaha huwat tawwabur rahim. Meskipun waktu mudanya, meskipun waktu dulunya orang ini banyak salah, banyak khilaf, banyak kekurangan, banyak noda dan dosa, tetapi karena dia ini adalah orang yang mau bertobat, nah mau berbuat baik, maka Allah akan gantikan. Innallaha yuzhib nasaiat. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala mampu menghilangkan kejahatan itu dengan hasanat. Nah, jadi kita berbuat baik, insya Allah kejahatan kita yang kita kerjakan atau dosa yang kita lakukan, dengan berbuat baik itu bisa menghapuskan kesalahan. Jadi innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Nah, itu kebaikan. Nah, inilah pentingnya kita tadi ada iman dan takwa dituntut di pondok pesantren ini. Kemudian pula ada pengetahuan umumnya supaya kita jangan tertinggal zaman. Jangan tertinggal roda daripada kehidupan. Nah, kita dilajarilah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti ada paknya, ada pak IPA, ada kimia, ada lagi fisika, nanti ada lagi pak-pak yang lain seperti seni dan budaya. Nah, kita ingat, memangnya pengetahuan ini berkembang. Apa hanya manusia yang mengembangkan? Nah, kita jangan, orang Islam harus ada iman dan takwa. Artinya pengetahuan yang ada sekarang ini bukan tidak diketahui waktu dulunya, sudah ada, tetapi sesuai dengan zamannya. Zaman Nabi Adam bagaimana manusianya, bagaimana keadaan dunianya, seperti ini Tuhan ciptakan manusianya, seperti ini orang-orangnya, sesuai dengan zamannya. Nanti habis zaman Nabi Adam, ada zamannya, ada zaman Nabi Nuh. Nah, ada pula begini manusianya, begini zamannya, begini alamnya. Sudah berbeda sudah. Zaman Nabi Ibrahim lain lagi, zaman Nabi Musa lain lagi, semakin terus beredar. Sampai zaman Nabi Isa lain lagi. Dulu kalau zaman Nabi Musa itu adalah mereka dengan teknologi ini tidak ada yang namanya HP, tidak ada yang namanya alat-alat media yang secanggih seperti sekarang ini. Tetapi kalau ilmu Allah sejak zaman Adam sudah diadakan itu. Cuma berproses, oh ini baru keluar ini. Dulu kami ingat waktu zaman tahun 77 itu sekolah di SD, kami belajar berhitung tuh cuman 1 lidi ditambah 1 lidi. Tahu lidi nak? Tahu lidi ya? Lidi, 1 lidi atau satu apa? Apa? Lidi itu. Karena saking sedikitnya ilmu tuh nah. Jadi berhitung lidi yang dihitung. 1 lidi tambah 1 lidi, 2 lidi gitu. Nah, tapi setelah kita berkembang, ada lagi yang menggunakan lidi ya. 1 pesawat. Nah, ditambah 1 pesawat sama dengan 2 pesawat. Nah, meningkat. Nah, sehingga waktu itu pada tahun 87 sudah ada itu sebelum Simpua dulu, Simpua. Kalau kita ke pasar waktu tahun 80-an itu ada orang-orang Cina itu, ada orang-orang yang
berjual ya bertoko itu di pasar itu menghitung duit itu menggunakan simpua. Nah, ada bulatan-bulatan kayu itu dihitung, ada satuan, ini ada puluhan, ini ada ratusan, ini ribuan. Mungkin anak-anakku udah tahu itu, ada simpua. Nah, nanti tahunnya berkisar lagi tahun sampai 87. Nah, timbul kalkulator. Nah, waktu itu berkembang ini. Nah, setelah itu baru berkembang. Kayak itu juga dulu ada radio tahun 80-an, lalu ada televisi yang tidak berwarna. Nah, nanti ada pada tahun 90-an ada berwarna. Akhirnya sekarang tahun 2020 televisi orang tidak begitu nonton lagi karena sudah ada alat-alat yang lebih canggih. Yang satu alat ini menggunakan ada hitungannya, ada alat untuk telekomunikasinya, ada hiburannya. Ini lebih canggih. Itulah dunia. Cuma zaman Nabi Adam itu yang namanya malaikat, baik itu malaikat Jibril, Mikail, atau itu malaikat Israel, atau malaikat Mungkar, Nakir, sudah pakai teknologi. Contoh, Nabi Adam itu punya anak banyak. Di antara anak Nabi Adam ini ada di Al-Quran. Coba deh, di Al-Quran. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bilhaq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ini ada kisah anak Nabi Adam, ada yang namanya Habil, ada namanya Kabil. Nah, masing-masing dua orang ini, laki-laki ini, ada yang satu pendendam, pendengki, yang satunya penyabar, penyantun. Nah, ini dicoba ini. Akhirnya yang penyantun, yang penyabar, menurut takdir Allah ini memang dibunuh oleh yang pendendam, pendengki ini. Nah, itulah semuanya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Ini adalah Kabil akan membunuh si Habil. Ada rencana, bukan terkejut-kejut, ya ada rencananya sudah. Nah, apa demikian? Nah, karena anak Nabi ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, lalu kata syariat untuk aturannya mengawinkan anak ini tidak boleh anak yang kembar antara anak Habil mamanya dengan adiknya itu ada perempuan. Apa itu namanya? Iklima apa itu? Salma, Iklima gitu. Kemudian ada pulang Kabil, ada anak adik perempuannya. Ini tidak boleh kawin antara beradik kakak beradik. Kecuali disilang. Nah, adik ini kawin dengan kakak ini gitu. Nah, akhirnya terimalah si Kabil ini. Itu Allah yang merencanakan. Supaya apa? Supaya Allah akan menyampaikan kepada manusia walaupun anak Nabi. Nah, ini ada yang celaka karena tadinya memilih. Pilihannya tadi ada yang beruntung. Jadi kada bisa kita menjual itu ayahku, itulah bapakku, itulah kakak, tidak bisa. Nah, makanya di dalam mahfuzat nanti kadang-kadang nanti akan belajar ada pelajaran mahfuzat. Mahfuzat itu adalah innal fata mayyaqulu ha anaza. Orang yang beruntung itu mengatakan inilah aku seadanya. Nah, jangan mengatakan itulah bapakku, itulah pamanku, itulah kakakku, tidak. Kita adalah ha anaza, inilah. Jadi tadi Allah Ta'ala akan memberikan suatu pelajaran bagi manusia, anak Nabi Adam. Akhirnya yang dengki, yang dendam ini diberi sedikit kekuatan, sedikit diberi bahasa kita atau bahasa kita itu diberi kekuatan, kemampuan untuk membunuh adiknya ini. Akhirnya adiknya mati. Padahal ini dalam keadaan sabar, dalam keadaan ikhlas, mati ini. Nah, dia akan masuk surga. Akhirnya diceritakan di Al-Quran itu, dalam tafsirnya itu, bahwasanya setelah dikubur, memang penguburannya ini dulu waktu itu tidak ada si Kabil ini melihat kayak macam mengubur adik ini. Lalu dia melihat dua ekor burung. Nah, jadi pendidikan itu ada yang lewat manusia dengan manusia, ada pendidikan lewat manusia dengan binatang, ada pendidikan itu manusia ya dengan alam. Banyak cara pendidikan itu. Sehingga kalau ini Kabil melihat adiknya sudah mati tergeletak, gimana ini? Kalau dilihatkan di sini, sayangnya adikku kalau diambil binatang buas, dimakan oleh macan, ada timbul kasihan. Lalu diangkatnya, adiknya kemana ini? Aku buang ke jurang. Oh, adikku kasihan. Nah, timbul rasa kasihan. Enggak jadi dibuang ke jurang. Kemudian diambil lagi adik ini. Oh, aku buang ke air aja sudah. Oh, kasihan adikku akan membusuk. Nanti dipikulnya selama berminggu-minggu. Akhirnya dia melihat dua ekor burung yang sedang berkelahi di udara. Itu ada mengatakan burungnya burung gagak. No, berkelahi.
kemudian yang satu kalah dan mati. Nah, yang kalah ini kemudian yang menang mengorek-ngorek tanah atau menggali lubang. Setelah itu digali lubang, kemudian yang mati ini ditarik dengan menggunakan paruhnya itu ditimbunnya kembali. Akhirnya, kata Kabil, dulu seandainya aku tahu lebih dulu daripada buruk, alangkah bodohnya aku. Nah, itulah manusia namanya. Akhirnya setelah terkubur si Habil ini, datanglah Munkar dan Nakir. Nah, menanyakan tentang siapa Tuhan. Apakah si Habil tidak tahu Tuhan? Tahu. Kenapa ditanya lagi? Bu, ini adalah sebagai penguat. Nah, penguatan bahwasanya memang bermanfaat. Orang yang punya ilmu pengetahuan, punya ketakwaan, punya keimanan. Bukan semena-mena imam mati, setelah umpamanya tidak punya nyawa lagi, hilang. Tidak. Karena Nabi kita mengatakan bahwasanya annasu niyamun. Manusia sekarang ini adalah dalam keadaan tertidur. Kita ini, bapak ini sedang keadaan tidur, cuma bermimpi menjadi kepala, mimpi ada punya mobil, mimpi punya rumah, mimpi punya anak. Nanti setelah mati, nah, sekarang anakku tidak ada lagi, mobilku tidak ada lagi, jabatanku tidak ada lagi. Nah, itu baru terkejut. Berarti aku ini apa yang aku berbuat? Aku punya amal saleh, pernah aku mengerjakan khatam Quran selama 10 khatam. Itu yang timbul. Nah, aku pernah menyantuni fakir miskin. Itu yang memberikan hiburan. Aku pernah puasa. Inilah yang memberikan aku kenyang. Aku pernah memberikan sedekah kepada orang yang sedang kehausan. Inilah yang memberikan minuman. Nah, itulah bahwasanya Allah selalu tahu dengan apa makhluknya ini, apakah orang ini beriman atau tidak, cuma disampaikan supaya lebih menguatkan keimanan. Jadi akhirnya si Kabil setelah dihibur di si Habil tadi dalam kubur, berupa hiburan kenikmatan kubur, kan ada di Al-Quran, fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'atu wa akwabum mawdu'atu wa namariqu masfufatu wa zarabiyu mabsusah. Nah, nanti di surga itu ada permadani, di surga itu ada ranjang-ranjang, di surga itu ada bantal-bantal, di surga itu ada cangkir, di surga itu ada ruang-ruang seperti kamar-kamar. Nah, nah, ternyata malaikat yang namanya Munkar itu sudah punya teknologi. Padahal zaman manusia waktu itu tidak ada yang namanya layar sentuh, tidak ada. Tapi kalau sudah malaikat yang namanya Munkar ini menanya kepada si Habil, siapa Tuhanmu, dijawab dengan bukan dengan mulut menjawabnya, tetapi dengan keimanan serta dengan amal. Menjawabnya amalnya saleh, ya Allah, amalnya yang menjawabkan. Nah, akhirnya kamu akan diberikan kebaikan di alam kubur ini dengan merupakan ada cahaya, ada ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan serta makanan dan begitu-begitu hiburan. Akhirnya si Habil, wahai malaikat, aku punya hajat. Berikan aku kesempatan untuk pulang ke dunia, untuk melapor kepada Abah bahwasanya aku atau anaknya ini sudah ikhlas biar dibunuh oleh kakaknya. Tetapi aku ikhlas. Kenapa? Lebih nikmat di dalam kubur daripada di dalam dunia. Nah, ini maksudnya sampai kayak ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu kalau sudah zaman sekarang baru kita tahu yang berbentuk layar sentuh. Padahal malaikat zaman Adam sudah tahu. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW waktu Isra mulai Mekah, Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa. Melihat Nabi kita, beginikah Masjidil Aqsa? Beginikah tempat-tempat keadaannya? Beginikah kubah-kubahnya? Padahal waktu itu Nabi kita tidak pernah ke sana. Baru sekali ke sana. Nah, setelah sampai nanti balik ke Mekah, ditanya oleh orang-orang yang pernah ke sana seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang pernah ke sana, menanyakan, Muhammad, kalau kamu benar-benar tadi malam melihat Masjidil Aqsa di Palestina, apa itu warnanya? Apa bentuk-bentuknya? Bagaimana jendelanya? Kata Rasulullah di dalam hati beliau, aku ke sana bukan melihat warna masjid, bukan melihat pintu masjid, bukan melihat bagaimana bentuk masjid, tetapi
Aku adalah diisrakan oleh Allah bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para nabi untuk mengerjakan salat. Tapi karena Abu Jahal ingin melecehkan, ingin menghinakan Rasulullah, dibela oleh Allah dengan didatangkan malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, coba lihat di telapak tanganku. Nah, telapak tangan Jibril, iya pakai ini. Pakai layar sentuh. Nah, inilah tayangan gambar daripada Masjidil Aqsa. Treng, oh timbul. Langsung Nabi kita mengatakan ini letaknya, begini keadaannya. Itulah ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada sejak zaman Adam. Sudah dipraktikkan oleh para malaikat, sudah diketahui oleh jin, oleh syaitan, oleh iblis. Namun manusia belum tahu sesuai dengan keadaan zamannya. Jadi zaman ini begini, zaman ini begini. Itulah keadaannya. Jadi mudah-mudahan kita semua belajar iman dan takwa, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi kita gabung supaya kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar selamat di dunia, kebahagiaan di dunia, dan mencapai kebahagiaan di negeri akhirat. Makanya doa kita ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, anak-anakku sekalian yang kami sayangi, yang kami ayumi, sebelum kami mengakhiri materi tentang kemadrasahan pada hari ini, hari Selasa, nanti akan dilanjutkan oleh muallim yang berbicara tentang bagaimana raha ini dulunya sehingga sampai sekarang ini ada. Itu ada nanti setelah kita jeda beberapa saat, lalu kita akan kembali kepada materi yang kedua. Sebelum kami akhiri, maka akan kami sampaikan profil daripada muallim, muallimah Madrasah Sanawiyah Normal Islam Putri Amuntai, Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, saya sendiri adalah Haji Ahmad Jazuli SPD, pendidikan sarjana 1 fisika. Kelas yang diajar adalah kelas 7. Buku pegangannya adalah buku IPA. Nanti kalau kita akan diberi waktu nanti untuk mengambil buku ini, karena kita bila sudah hari Sabtu, kan ini harinya hari Selasa, kemudian Rabu masih ada acara Ospen ini, kemudian hari Kamis itu ada Bapak nanti menyampaikan tentang bagaimana itu prosedur-prosedur dalam menghadapi pendidikan di sini. Nah, nanti hari Jumat libur. Nah, hari Sabtu kita akan belajar dulu tentang tahsin. Tahsin itu adalah pembenaran tentang bacaan Al-Quran. Itu ada tahsin. Kemudian itu ada nanti tartil. Jadi tahsin itu setelah bagus dibacanya, lalu dibacakan secara nada tartil, nada yang cepat. Kemudian kalau sudah bagus nadanya, lalu ada tahfiz, dihafal. Tuh bacaannya itu. Nanti kalau sudah ada hafalan, baru tilawah. Nah, ini kita ajarkan dulu nanti mulai hari Sabtu, tanggal 18 Agustus sudah belajar, tapi menggunakan daring ini atau menggunakan daripada pelajaran online atau jarak jauh ini. Itu insya Allah sampai kena tanggal 28 pelajaran tahsin dan tahfiz ini. Lalu kita akan libur. Libur apa? Karena itu ada tanggal 29 itu adalah hari tarawiyah. Nah, ini orang kalau pelajaran di umum atau tadi di sekolah ini tidak tahu ini apa itu hari tarawiyah. Nah, tetapi kalau orang pelajaran madrasah atau di pondok pesantren ini tahu. Tapi kalau madrasah biasanya tidak libur. Nah, karena mereka tetap belajar. Tapi kalau pondok pesantren, kalau hari tarawiyah ini libur. Berarti kita libur nanti pada tanggal 29. Itu hari tarawiyah.
Kemudian tanggal 30 itu hari Kamis. Itu adalah hari Arafah. Nah, ini kalau orang-orang kita biasanya puasa itu. Puasa hari Arafah. Karena puasa hari Arafah ini 1 hari. Puasa hari Arafah itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, kesalahannya setahun yang sudah lewat. Nih, kemudian setahun yang akan datang. Jadi banyak para ulama berkesimpulan mudah-mudahan kita dengan berkat puasa di hari Arafah itu umur kita akan dapat setahun kembali. Karena kan janji tadi dosa akan diampuni setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Nah itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan anak-anakku bisa memperhatikan puasa. Nanti ada hari Tarawiyah itu hari Rabu dan ada hari Arafah itu hari Kamis. Nah baru tanggal 30 itu adalah hari Nahar atau Idul Adha, libur lagi. Kemudian ada hari Tasyrik. Nah, Tasyrik ini adalah hari 11 daripada bulan Zulhijjah. Berarti hitungannya hari Sabtu. Kemudian 12 hari Ahad, 13 hari Senin. Nah, itu adalah hari-hari Tasyrik. Apa itu Tasyrik? Hari-hari yang terjemur. Nah, dulu, zaman dulu, orang-orang dulu kalau sudah berkorban ada yang unta, ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang kerbau. Nih, kalau orang di Arab sana itu dijemur. Nah, terpanggang. Sehingga bau busuknya tidak begitu menyengat. Nah, berbeda kalau kita di daerah tropis. Kalau ada kambing yang mati atau kambing yang tidak kita kuburkan, oh baunya luar biasa. Nah, begitu orang-orang Arab biasanya daerahnya panas. Jadi kambing atau kibas itu ya kalau sudah dipotong, kalau ada makan lagi karena dulu tidak ada transportasi. Beda sekarang. Kalau sekarang kalau disembelih diimpor sudah. Diekspor. Ada ka Yordan. Ada ka Sudan, ada ka Ethiopia. Pokoknya daerah-daerah Islam yang banyak kekurangan makanan tuh. Jadi tidak ada seperti dulu. Makanya ada Tasyrik, hari terjemur, dijemur itu. Nah, jadi kita nanti libur sampai hari Senin. Nah, hari Selasa itu kami akan mempersiapkan asrama. Nah, jadi ada asrama itu Aisyah, ada asrama Khadijah, ada asrama itu Maimunah, ada asrama baru itu. Nah, jadi itu mempersiapkan hari Selasa. Kemudian tambah lagi dengan persiapan lokal. Memang sekarang lokalnya sudah siap, tetapi masih perlu kita artinya persiapan ini supaya bersih, supaya anak-anak nanti sudah datang ke sini penuh sudah dengan adanya protokol kesehatan yang dimintakan oleh daerah. Artinya harus ada apa namanya nih? Ada alat-alatnya nih. Mana tadi? Nah, seperti apa tuh? Mana tuh yang timbakannya tadi? Nah, jadi kami siapkan ini sampai dengan hari Kamis mempersiapkan. Jadi insya Allah anak-anak sekalian bolehlah nanti kalau sudah ada edaran berangkat ke Amuntai, ke Hulu Sungai Utara itu pada tanggal 7 bulan Agustus. Nah, hari Sabtunya kita bertemu. Nah, disitulah nanti kita akan bertemu dengan kawan-kawan yang ada dari Kandangan, ada dari Rantau, ada dari Kalteng, ada dari Kaltim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berniat baik itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus corona ini dan kita bertemu pada tanggal 8 Agustus kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin juga nanti kami akan berikan suatu arahan penyampaian melewati nomor-nomor WA yang aktif yang sudah ada wali kelasnya. Kan ada wali kelas itu. Umpamanya Ainah kelas 7A, wali kelasnya umpamanya siapa? 7A. Nekmah. Nah, kemudian pula umpamanya si Astuti umpamanya kelas 7B, ada wali kelasnya. Nah, jadi Bapak atau wali murid atau orang tua santri tanyakan sama wali kelas itu, kapan kami ini. Nah, itu atau nanti wali kelas langsung menyampaikan karena masa pandemi masih diperpanjang, lalu Bapak karena mengambil buku pelajaran. Nah, jadi kami sudah siap
ada buku pelajaran IPA, ada matematika, ada IPS, ada akidah akhlak, ada tadi Quran hadis, ada pelajarannya tadi tajwid, ada sirah, ada nahwu, ada apa namanya hadis. Nah itu nanti diambil kena ke amuntai. Imbahnya bang, kalau sudah diambil, kemudian nanti dengan kantin, dengan koperasi berhubungan bapak, mungkin ada itu nanti ada ada orang yang tidak mampu barangkali, ada pembicaraannya nanti bisa mengambil buku dulu. Nah, kalau orang yang mampu, nah mudah-mudahan kita termasuk di sini langsung bayar di sana lalu pulang. Nah kita belajar secara online kembali. Nah disitulah kita belajar nanti ada pelajaran umum, ada pelajaran tentang ilmu-ilmu agama, dan ada pelajaran tentang akhlak. Nah mudah-mudahan itu tadi kalian akan kenal. Kemudian yang berikutnya ini ada muallimah kita yang nama beliau adalah Dr. Anda Hajah Lailatan Nur, pendidikan sarjana bahasa Inggris, mengajar adalah kelas 9. Beliau ini adalah cucu daripada muassis atau pendiri Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah ini. Kemudian juga nanti kalian akan bertemu dengan muallimah yang namanya Hajjah Fakhriyah, pendidikan S1 PAI. Kelas yang diajar itu adalah kelas 7 bahkan sampai dengan kelas 9, yaitu yang dipegang adalah Imla, kemudian lagi Quran hadis, juga ada termasuk di dalamnya itu adalah tajwid. Nah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan profil guru-guru kita tidak dapat kami sampaikan sepenuhnya karena waktu kita sudah menunjukkan jam dekat dengan pukul 10, karena kita akan mengikuti materi berikutnya. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, ada hikmahnya, yang walaupun tadi tentang profil guru tidak habis kami menyampaikan berhubung waktu yang tidak memungkinkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita bersama, dan kepada orang tua murid atau wali murid atau orang tua santriwati selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan keapiatan, mendapatkan kemudahan untuk berusaha dan bekerja, sehingga anak-anak Bapak dalam menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah ini benar-benar dapat pian ayumi dengan dananya, dan kami pun menerima anak-anak pian dengan penuh kasih sayang, membimbing dan membina, sehingga benar-benar terjadi antara pian dan kami untuk menjadikan orang-orang yang berjuang di dalam agama ini. Pian berjuang dengan keuangannya, kami berjuang dengan pendidikan dan akhlaknya. Dan jadilah anak-anak kita menjadi anak yang berbahagia, menjadi anak-anak yang beruntung, menjadi anak-anak yang salehah, menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mesti banyak kekurangannya, banyak kehilafannya, yang merasa banyak kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada pian, kepada bapak, kepada ibu, khususnya kepada anak-anak kita menjadi orang-orang yang salehah. Terima kasih atas segalanya. Akhir ucapan, billah taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.